Sebelum kita beranjak terlalu jauh, nah saya ingin kemudian menjelaskan tentang konsep overfitting. Nah, pada dasarnya ketika kita memiliki data, biasanya kita rubah datanya menjadi data training dan data test. Mengapa demikian? Semua model di data science, data mining, machine learning, dan lain sebagainya, ketika menghitung parameter yang optimal, ya, konsepnya adalah meminimumkan fungsi error atau sering disebut sebagai loss function. Ya, loss function. Nah, sehingga by default ketika kita memodelkan maka kita meminimumkan errornya, ya. Tapi error di data yang kita gunakan untuk meminimumkan error ini, ya, loss function ini, ya, kalau model kita terlalu kompleks, maka dia akan terlalu mengikuti pola di data yang kita masukkan ke sini. Tapi data yang kita masukkan di sini kan ibaratnya adalah sebuah sampel gitu ya, sampel dari data di populasi. Misalnya kita ingin memprediksi seorang pasien terkena kanker atau tidak berdasarkan indikator-indikator tertentu. Nah, kalau model kita terlalu mengikuti data dari sampel, nah ini belum tentu nanti akan baik di populasi. Nah, oleh karena itu kita perlu menguji apabila model kita digunakan di populasi. Itulah mengapa data kemudian dibagi menjadi dua, biasanya training dan testing, seolah-olah training ini adalah data dari sampel, dan data testing ini seolah-olah apabila model kita dipakai di dunia nyata atau di populasi. Oh, kenapa nggak pakai seluruh datanya aja, lalu nanti coba di dunia nyata? Karena di dunia nyata tidak ada labelnya biasanya, seperti itu. Nah, jadi kita ingin mengetes, menguji model kita pada data test. Model yang baik kemudian bukanlah errornya seminimal mungkin di training data, tapi yang paling lebih penting lagi kemudian errornya kecil di tes data. Nah, karena artinya error yang kecil di tes data berarti modelnya akan baik ketika dia digunakan di dunia nyata. Sedangkan error yang kecil di training data tidak begitu bermakna. Mengapa tidak begitu bermakna? Karena biasanya ini sudah dioptimalkan untuk hal tersebut, ya, dengan berbagai cara tergantung model apa yang kita gunakan. Nah, ini adalah konsep overfitting, ya. Kalau misalnya modelnya jelek, akurasinya baik di training data dan test data, nah itu biasa disebut underfitting. Nah, yang perlu saya tekankan kemudian adalah wajar apabila akurasi di tes data lebih kecil daripada akurasi di training data. Nah, tetapi bedanya jangan sampai terlalu jauh. Nah, kalau terlalu jauh seperti ini, nah ini maka kemudian yang disebut sebagai overfitting. Nah, bagaimana kemudian menghindari overfitting? Nah, kesalahan bagi data scientist pemula, data miner pemula adalah mengira jika modelnya semakin kompleks maka semakin baik. Nah, ini adalah kesalahan dalam mengerti model di data science maupun data mining atau statistika secara umum. Nah, jika ini adalah kompleksitas model, yang bagian horizontalnya, lalu bagian vertikalnya ini adalah akurasi, nah, ketika kompleksitas model kita naikkan, maka tentu saja error di training data akan semakin akurasinya semakin naik, errornya semakin kecil, ya. Nah, tapi di tes data dia akan naik sampai suatu ketika dia akan menurun karena terjadi overfit. Nah, kita menginginkan model di sini, model yang kemudian tidak terlalu kompleks, juga kemudian tidak terlalu sederhana seperti itu. Jadi dia ada batasannya. Maka kalau kita kemudian melakukan studi numerik, eksperimen, lalu kita mendapatkan hasil yang overfit, nah solusinya jangan ditambah kompleksitas dari modelnya. Misalnya kalau di neural network atau deep learning biasanya kesalahan pemula malah ditambahkan jumlah layernya, jumlah neuronnya gitu ya. Nah, kalau di ini berarti untuk di model lain berarti kita kurangi kompleksitas dari modelnya. Nah, ini tergantung model apa yang kita gunakan. Pada regresi logistik misalnya, kita menggunakan terlalu banyak transformasi, lalu terlalu banyak data di sana, kita terlalu melakukan modifikasi di regresi logistiknya, justru malah meningkatkan kompleksitas model yang memungkinkan terjadinya overfit. Nah, pada model decision tree nanti overfit terjadi ketika kita menggunakan pohon keputusan yang terlalu tinggi levelnya, ya, seperti itu. Nah, kita juga kemudian bisa menghindari overfit dengan cara
menggunakan regularisasi. Nah, apa itu regularisasi? Sebenarnya secara matematis, regularisasi ini cukup sederhana, yaitu penambahan faktor penalti ini, ya. Nah, ini faktor ini, nah ini cuma hati-hati ketika kita membaca rumus matematika, karena kita belajar dari berbagai sumber, kita harus hati-hati setiap variabelnya ini menyatakan apa. Nah, dalam persamaan ini ya, nah, variabel X ini adalah kemudian adalah si parameternya gitu ya, kayak tadi beta, W gitu. Nah, kita ingin kemudian meminimumkan ini. Nah, ini dikalikan suatu pengali lambda gitu ya. Nah, ini di norm, berarti harus selalu positif. Nah, kita ingin meminimumkan ini berarti kalau bayangkan kalau kita punya variabel banyak sekali, nah kemudian nilai koefisiennya kita tekan supaya dia nilainya tidak liar. Nah, kemudian terlalu tinggi semua variabelnya digunakan. Padahal bisa jadi ada variabel atau indikator tertentu yang tidak signifikan menyumbang kepada prediksi dari nilai si Y. Nah, konsep regularisasi ini nanti bisa digunakan di banyak model di data mining atau di data science secara umum. Sebelum kita membahas model-model yang lain, saya ingin mendiskusikan sedikit kemudian konsekuensi dari pemodelan regresi logistik tadi. Nah, kita melihat perhitungan parameter betanya itu menggunakan perkalian matriks, sama seperti regresi, berarti kesimpulannya dia tidak bisa menghandle missing value dan tidak bisa menghandle missing value ya. Nah, inilah mengapa kemudian pre-processing pada data mining atau machine learning, data science secara umum atau statistika itu tergantung kemudian pada modelnya. Nah, model tertentu membutuhkan pre-processing tertentu. Nah, ini berbeda dengan common belief yang sepertinya seolah-olah satu pre-processing untuk semua model. Nah, ini tidak demikian. Nah, karena dia menggunakan perkalian matriks, maka dia tidak bisa menghandle missing value. Tapi nanti pada model yang lain, contohnya pohon keputusan yang berdasarkan frekuensi, nah missing value kemudian bisa dihandle dengan baik oleh modelnya. Bahkan kita mungkin mendapatkan pola dari missing value yang ada di data, sehingga preprocessingnya berbeda-beda ya. Nah, terus saya juga ingin menekankan hal poin kedua ini ya. Nah, ini untuk membedakan data mining dengan machine learning ya. Nah, ini masih banyak kesalahan terjadi ketika mengaplikasikan mengolah data. Di data mining kita tujuannya ingin mendapatkan informasi. Nah, kita ingin mendapatkan rekomendasi kepada institusi atau perusahaan apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan misalnya keuntungan di perusahaan. Nah, maka akurasi model bukanlah hal yang paling utama. Nah, jadi kita tidak perlu kemudian membentuk model yang akurasinya sekecil-kecilnya di data mining. Nah, itu kerjaannya machine learning. Nah, di data mining yang kita perlukan yang utama adalah interpretasi dari model. Ada informasi apa yang kita dapatkan dari model, apa yang kemudian harus dilakukan oleh user atau perusahaan terhadap informasi tersebut. Nah, seperti itu. Jadi, nanti jangan sampai tertukar. Akurasi bukan yang paling utama di data mining. Itu iya jika jasanya di machine learning. Sebelum kita membahas model-model lain, saya ingin kemudian membahas tentang ini. True positif, true negatif, lalu ada false positif atau type 1 error, ada juga false negatif atau type 2 error. Ya. True positif jelas, misalkan seseorang yang kena kanker diprediksi oleh modelnya dia kena kanker. True negatif jelas, apabila seseorang tidak kena kanker maka dia diprediksi tidak kena kanker. Nah, kemudian apa itu false positif? False positif adalah kemudian dia diprediksi kanker tapi sebenarnya tidak kanker. Nah, lalu false negatif dia tidak kanker padahal dia kanker. Nah, seperti ini, kalau ini di jokes ini, ya itu bukan kanker tidak kanker, tapi hamil atau tidak hamil. Nah, ini bapak-bapak karena perutnya kemudian besar, jadi kemudian diprediksi, Anda hamil. Jelas-jelas itu tidak mungkin. Dan ini ibu-ibu sudah jelas seperti hamil, lalu dibilang Anda tidak hamil, seperti itu. Nah, ini true negatif, true positif, false positif, dan false negatif, ya. Konsep ini menjadi penting di model klasifikasi.